Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rani Arifin dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, NIM 11850-210. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan dengan judul budidaya ikan lele. Dan saya akan memaparkan tentang latar belakang, visi dan misi, serta tujuan budidaya ikan lele. Yang pertama, latar belakang budidaya ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang sangat mudah dibudidayakan. Ikan lele merupakan ikan yang memiliki beberapa keistimewaan dan banyak diminati masyarakat untuk dikonsumsi. Usaha budidaya ikan lele dibedakan menjadi dua segmen, yaitu segmen usaha pembenihan dan segmen pembesaran. Usaha budidaya ikan lele merupakan siklus usaha yang relatif pendek, yaitu 1,5 bulan untuk pembenihan dan 3 bulan untuk pembesaran, sehingga perputaran uang untuk kegiatan budidaya ini menjadi lebih cepat. Segmen pembenihan bertujuan menghasilkan benih ikan lele, sedangkan segmen pembesaran bertujuan menghasilkan ikan lele yang siap dikonsumsi. Lele merupakan jenis ikan yang dikonsumsi di air tawar dengan tubuh memanjang dan kulit yang licin. Di Indonesia, ikan lele mempunyai beberapa nama daerah, antara lain ikan lalang yang berada di Padang, ikan maut di Aceh, ikan pintet di Kalimantan Selatan, ikan keling di Makassar, ikan cepi di Bugis, dan lindi di Jawa Tengah. Sedangkan di negara lain dikenal dengan nama mali di Afrika, pelamon di Thailand, dan ikan keli di Malaysia. Adapun beberapa nama lain di negara-negara lain itu menyebutkan ikan lele. Habitat ikan lele itu berada di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang tergenang air. Ikan lele bersifat noktural, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Di dalam ikan lele memijak maka musim penghujan. Ikan lele banyak ditemukan di benua Afrika dan Asia. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang visi dan misi budidaya ikan lele. Visi dan misi usaha budidaya ikan lele adalah sebagai berikut. Yang pertama, visi usaha budidaya ikan lele yaitu 1. Menjadi peternak yang konsisten dan memberikan kualitas ikan yang jauh lebih berkualitas. Yang kedua, menjadi pengusaha lele yang besar sehingga bisa memasok lele hingga keluar daerah. Ketiga, menciptakan lapangan kerja khususnya bagi penduduk sekitar. 4. Meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Kedua, misi usaha budidaya ikan lele. Pertama, budidaya ikan lele dengan gaya pengusaha lele modern. Yang kedua, selalu berusaha meneliti dan konsisten dalam merawat dan mengembangkan ikan. 3. Membuka lowongan pekerjaan bagi penduduk sekitar. 4. Mendistribusikan ikan lele dimulai dari penjual nasi lele yang ada di pinggir jalan, dan apabila terus meningkat maka akan mendistribusikan ikan lele ke rumah makan yang besar dan skala besar. Setelah mengetahui tentang latar belakang serta visi dan misi, sekarang kita akan mengetahui tujuan usaha budidaya ikan lele. Adapun tujuan budidaya
usaha ikan lele ini adalah: 1. Dapat melakukan usaha pemeliharaan ikan lele dengan baik dan benar dan memberikan manfaat yang besar bagi orang lain khususnya di lingkungan sekitar. 2. Dapat menjaga kelangsungan pemeliharaan ikan lele dan mengembangkannya. 3. Dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan orang lain. 4. Mendapatkan pengalaman dari budidaya ikan lele. Demikian presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freneda Aulia dengan nomor NIM 11850200006. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang jenis usaha budidaya ikan lele dan juga anggaran usaha budidaya ikan lele. Jadi di sini terdapat dua jenis budidaya ikan lele. Nah, terdapat dua segmen usaha, yaitu segmen pembenihan dan segmen pembesaran. Segmen pembenihan bertujuan untuk menghasilkan benih ikan lele, sedangkan segmen pembesaran bertujuan untuk menghasilkan ikan lele siap konsumsi. Dan di sini kita akan menggunakan jenis yang kedua, yaitu segmen pembesaran. Yang kedua, anggaran usaha budidaya ikan lele. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang modal awal. Yang pertama, pembelian bibit 5.000 ekor ikan lele. Harga per ekornya kira-kira yang harga per ekor lele adalah sejari kelingking ya. Itu harga per ekornya sekitar kisaran 300 perak, sehingga 5.000 dikali 300 yaitu Rp1.500.000. Dan yang kedua, persediaan pelet untuk 5.000 ekor ikan lele selama 3 bulan ke depan kurang lebih membutuhkan 7 karung pelet sebesar 50 kg per karungnya. Nah, harga per karung berkisar 300.000, sehingga 7 dikali Rp300.000 dengan total Rp2.100.000. Selanjutnya, tempat budidaya ikan lele. Jadi kita di sini langsung mengambilnya yang kapasitasnya yang besar, seharga Rp3.500.000 per satu kolamnya. Sehingga modal awal yang kami keluarkan untuk satu kali panen dengan kuantitas 5.000 benih ikan lele yaitu sebesar Rp7.100.000. Sedangkan dari hasil yang nantinya kita peroleh dari budidaya setelah 3 bulan berlalu dan memasuki musim panen, sebagai contoh dari 5.000 benih, dari 5.000 benih tersebut bisa saja ada yang mati. Jadi kami perkirakan dari 5.000 benih tersisa 4.500 ekor yang dapat dipanen. Dan dari hasil panen tersedia 4.000 ekor yang siap panen, sehingga jika ditimbang ada 500 kg dan jika dijual dengan 1 kg saja itu bisa berisi antara 8 sampai 9 ekor lele. Sedangkan harga per kilo, jadi kami memakai harga pasaran, dan harga pasaran yang sedang terjadi yang sedang ada di pasar itu berkisar 20.000 per kilo, sehingga 500 kg dikali 20.000 sama dengan 10 juta. Nah, dari hasil satu kali panen tersebut, besar penghasilan yang dapat kami peroleh adalah sebesar 10 juta rupiah. Nah, dari hasil panen tersedia 4.000 ekor yang siap panen, sehingga jika ditimbang ada 500 kg dan per 1 kg itu bisa terisi 8 sampai 9 ekor lele. Sedangkan harga kami perkirakan harga di pasaran itu per kilo adalah Rp20.000, sehingga 500 kg dikali Rp20.000 ada totalnya menjadi 10 juta.
Dari hasil satu kali panen tersebut, besar penghasilan yang dapat kami peroleh adalah 10 juta rupiah. Nah, kesimpulannya, besar keuntungan bersih yang dapat kami terima dari satu kali budidaya ikan lele dalam jangka waktu 3 bulan dengan kuantitas benih sebanyak 5.000 ekor adalah 10 juta dikurang 7.100.000. 10 juta itu dari hasil panen dan 7.100.000 dari modal awal dengan total 2.900.000 rupiah. Keuntungan awal memang sedikit karena memang kita perlu membeli tempat penampungannya. Jadi untuk panen berikutnya tidak perlu membeli tempat penampungan lele karena sudah kita masukkan di modal awal. Dan juga dapat melakukan usaha pemeliharaan ikan lele dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi orang lain, khususnya di lingkungan sekitar. Selanjutnya dapat menjaga kelangsungan pemeliharaan ikan lele dan mengembangkannya, dapat membuka lapangan kerja pula bagi orang lain dan juga mendapatkan pengalaman dari budidaya tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awwaluddin Hafiz Nurzain. NIM saya 118500227. Saya mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai tentang proposal usaha budidaya ikan lele. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Pak Dedi. Baik, saya akan memaparkan tentang pemasaran produk. Nah, pada dasarnya pemasaran untuk hasil budidaya ikan lele itu sangat banyak. Tapi kali ini kita akan lebih memfokuskan ke arah mana hasil produk kita akan kami pasarkan. Nah, yang pertama yaitu ke para pedagang. Kami akan memasukkan ikan lele kami ke beberapa pedagang pecel lele dan tukang sayur dengan menawarkan harga yang terjangkau sehingga mereka tertarik untuk membeli ikan dari tempat kami. Jadi harga ini dibedakan ya antara pengepul dan lain-lain. Kenapa seperti tukang sayur kemudian pedagang pecel lele itu harus diberikan dengan harga yang terjangkau? Karena supaya mereka memiliki daya tarik tersendiri untuk membeli produk kami dengan harga yang murah. Karena apabila kita memasarkan suatu barang dengan harga murah, itu berarti kan salah satu dari strategi pemasaran. Nah, kita memilih strategi pemasaran dengan menyajikan harga yang terjangkau. Kemudian, yang kedua, kita akan memasukkan ikan lele kami ke pasar ikan. Nah, pasar ikan merupakan tempat pemasaran yang kami anggap paling menjanjikan. Karenanya disinilah tempat berkumpulnya para pembudidaya ataupun para pengepul ikan, sehingga dari pasar ikan ini bisa kami harapkan untuk mendapatkan harga ataupun penawaran tertinggi untuk hasil dari panen kami. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ke para pengepul ikan. Alternatif ketiga ini kami lakukan apabila di pasar ikan hasil panen kami tidak maksimal. Keuntungan yang kami peroleh dari penjualan ke pengepul ikan langsung ialah dari segi tenaga. Pasalnya, kegiatan pemanenan sampai penimbangan menjadi tanggung jawab si pengepulnya. Dengan kata lain, sehingga pengepulnya yang datang sendiri ke tempat kita. Jadi kita nggak usah repot-repot. Yang pertama kita cukup menawarkan kepada pengepul dengan harga sekian, kemudian membawa contoh dari ikan lele. Nah, nanti kemudian apabila dia tertarik untuk membeli ikan hasil budidaya kami, maka dia yang akan datang sendiri ke tempat kita. Nah, kemudian yang keempat,
membuka kios di tempat usaha. Nah, pilihan ini merupakan prioritas karena yakin masyarakat di sekitar kita juga ingin daripada jauh-jauh lah, udahlah yang dekat aja gitu kan, pengennya juga seperti itu. Apalagi kalau kita menyajikan dengan harga yang murah juga, yang terjangkau kan, tidak berbanding jauh dengan apa yang ada di pasaran kan, pasti ya, masyarakat sekitar kita akan lebih memilih untuk membeli di tempat kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu struktur sumber daya manusia. Jadi demi kelancaran, demi tercapainya visi dan misi suatu usaha itu perlu yang namanya adanya struktur. Jadi al-haqqu bila nidhamin yablughul batil bin nidhamin. Jadi semua itu harus terorganisasi. Nah, maka dari itu saya akan menyebutkan struktur sumber daya manusia di usaha budidaya ikan lele kali ini. Yang pertama, struktur budidaya ikan lele adalah sebagai berikut. 1. Ada manajer umum. Jadi dia kepala dari yang lain, dari manajer-manajer yang lain. Kemudian ada manajer keuangan. Nah, itu yang merekap hasil keuangan. Nah, kemudian manajer perawatan. Perawatan ini seperti merawat ikan lele, kemudian alat-alat yang diperlukan. Nah, itu bagian perawatan di bawah pengendalian manajer perawatan. Kemudian ada manajer penelitian dan pengembangan. Fungsinya apa sih manajer penelitian dan pengembangan ini? Nah, dia harus meneliti apakah ikannya ini baik untuk dikonsumsi atau tidak. Kemudian apakah ikan ini terkena penyakit selama budidaya ini atau tidak. Kemudian dia yang memikirkan pengembangan. Bagaimana caranya usaha budidaya ikan ini bisa berkembang. Kemudian ada manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran ini sama sebenarnya kayak kayak pemasaran yang lain ya. Dan dia yang mendatangi customer, mencari customer, kemudian menawarkan produk kita. Kemudian yang terakhir adalah manajer transportasi. Nah, nanti yang mengantarkan produk-produk itu adalah bagian manajer transportasi. Jadi mulai dari mencari apa sesuatu itu melalui manajer transportasi. Mungkin selanjutnya adalah penutup. Nah, ikan lele ini sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Perawatan itu gampang. Kemudian pasar yang menjual pecel lele itu semakin banyak makin hari. Seperti sebagai hal kecil ya, saya kuliah di Bandung kan, di depan universitas saya itu banyak pecel lele. Baru satu nemu, nanti jalan berapa meter ketemu lagi, jalan 10 meter 20 meter nanti ketemu lagi warung pecel lele. Nah, itu saking banyaknya peminat ya penjual dari ikan lele ini, makanya banyak juga yang ingin membudidayakan ikan lele untuk dipasarkan. Nah, kemudian tidak dari itu, lele juga merupakan ikan yang lezat gitu. Masyarakat Indonesia itu pada umumnya gemar ikan lele karena apa? Harganya murah dibandingkan yang lain kan. Kemudian ikan lele itu gampang buat dicari gitu. Tidak akan mengalami kepunahan gitu. Nah, kemudian usaha budidaya ikan lele ini memang sangat menggiurkan, namun dengan catatan yaitu apabila usaha tersebut dikelola dengan baik. Nah, apabila usaha tersebut tidak dikelola dengan baik, ya maka tidak akan menggiurkan, yang ada nanti rugi. Sebagai contoh, dalam perawatan ikan lele itu ya kan sebenarnya gampang, cuma ikan itu yang penting harus bersih, harus selalu dikuras airnya biar tidak ada bakteri. Nah, mungkin saya akan menyebutkan ya resiko yang harus kita ketahui apabila kita usaha budidaya ikan lele. Yang pertama, banyaknya persaingan antara pembudidaya yang satu dengan yang lain, baik dari sesama pembudidaya ikan lele atau dari pembudidaya ikan lainnya. Nah, persaingan inilah nanti
kita harus berlomba-lomba kita menawarkan dengan strategi pemasaran itu seperti apa. Nah, kemudian berlebihnya jumlah ikan lele yang beredar di pasaran pada saat musim panen menyebabkan merosotnya harga ikan lele yang pastinya dapat merugikan pembudidaya. Bahkan karena ancaman ini, pembudidaya bisa mengalami gulung tikar atau rugi karena besarnya kerugian yang ditanggung. Kemudian, terjadinya perselisihan ataupun kecemburuan sosial antara sesama pembudidaya ikan yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat yang bisa terjadi kapan saja. Gimana sih caranya biar hal ini tuh tidak terjadi? Ya, kita harus sering berkonsultasi, istilahnya bekerja sama. Kita harus sering, ibarat kata tuh sering bersosialisasi lah. Kita datang ke mereka, kita jalin silaturahim. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bahkan pada saat sekarang ini kan usaha untuk mendebut sesuatu itu kan dilakukan dengan segala cara gitu. Jadi makanya supaya itu tidak terjadi, berarti kita caranya apa ya? Harus bersilaturahmi dengan mereka, menjalin silaturahim. Kemudian pada saat pergantian musim, kebanyakan benih ikan lele yang kita budidayakan akan sedikit terganggu kelangsungan hidupnya. Karena musim yang tak menentu dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sedangkan pada saat musim panas, banyak bibit lele yang baru berusia sekitar 3 minggu mati. Karenanya pada dasarnya kulit ikan lele belum cukup kuat untuk menahan panas yang berlebihan. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh para pembudidaya ya. Kan Indonesia ini beriklim tropis ya. Memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim kemarau. Musim kemarau dan musim hujan, maaf. Kemudian apabila kan sekarang seperti saat ini, apabila hujan, tahu-tahu nanti belum saatnya kemarau datang, udah kemarau. Belum kemaraunya juga tidak sebentar, tidak cepat gitu, tapi memakan waktu yang lama, yang membuat apa? Kita kesulitan air. Kemudian ikan lelenya tuh kepanasan. Nah, jadinya kita harus cara menanggulanginya itu seperti apa? Jadi di atas kolam ikan lele itu kita harus buat atap. Boleh menggunakan terpal seperti dari yang dibuat dari kayu ya. Tapi kalau misalnya dari kayu itu nanti dia akan lapuk. Jadi apa kita biar nggak panas itu? Biar nggak tahan juga. Bisa pakai baja ringan. Dikasih atap, atasnya itu baja ringan. Jadi biar apa? Biar air hujan itu tidak masuk ke dalam kolam ikan. Kemudian apabila musim kemarau itu si ikan lelenya ini tidak kepanasan gitu. Jadi ada tempat mereka untuk berteduh gitu. Jadi tidak terlalu panas. Nah, mungkin demikianlah beberapa risiko dari usaha budidaya ikan lele yang mungkin jadi pertimbangan teman-teman semua apabila ingin terjun ke usaha budidaya ikan lele. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan proposal maupun isi video, kami memohon maaf sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya kesalahan dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi